Selamat datang kembali di Karisi Tech, teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal AI. AI itu adalah sesuatu yang cukup menarik akhir-akhir ini, sering dibahas oleh para YouTuber. Nggak hanya YouTuber doang, tapi juga media massa juga banyak membahasnya. Banyak orang yang khawatir ya tentang AI. Kita sebagai desainer juga tidak terluput dari ketakutan itu, karena AI itu menggantikan seperti menggantikan posisi pekerjaan seseorang, sekelompok orang maupun satu organisasi gitu. Jadi bisa aja pekerjaan yang ada sekarang itu bisa menghilang karena adanya AI gitu. Tapi gue akan ngebahas spesifik hari ini dari sudut pandang arsitektur, karena gue melihat bahwa peranan arsitek dan desainer itu ikut terkikis juga oleh keberadaan AI ini gitu. Tapi ada satu hal unik yang kita sebagai desainer dan arsitek miliki, orang-orang lain di bidang pekerjaan lain itu belum tentu memilikinya. Nah, kalian tahu apa itu? Kreativitas. Jadi kita itu mempunyai kreativitas yang unik. Pekerjaan kita itu unik karena pekerjaan kita itu mengandalkan kreativitas yang dari masing-masing kepribadian kita. Jadi tanpa teman-teman sadari, sekarang kita mendesain itu kita menaruh kepribadian kita dalam desain kita, menaruh ciri khas kita ke dalam desain kita. Itulah hal yang menurut gua cukup sulit bagi AI untuk menggantikan kita sebagai seorang desainer. Kita bisa melihat bahwa dari sejak dulu kemudahan komunikasi dan status sosial itu adalah sebuah hal yang didambakan oleh umat manusia. Ketika kita ngomong soal komunikasi, kita bisa melihat bagaimana manusia terus berusaha mengembangkan berbagai teknologi untuk mendekatkan yang jauh jadi dekat. Dan di zaman kita ini sudah terwujud gitu, dimana kita bisa ada handphone, ada sosial media, dan juga teknologi AI seperti yang kita obrolin sekarang adalah bagaimana manusia itu terus ingin berkomunikasi terhadap satu sama lain. Itu kalau kita ngomongin tentang komunikasi. Kalau kita ngomongin soal status sosial, itu adalah suatu hal yang berbeda lagi. Status sosial itu ngomongin soal gimana seorang manusia itu pengen lebih unggul dibandingkan manusia lainnya, di kelompoknya, di masyarakatnya, di organisasinya. Komunitas dan juga status sosial adalah satu hal yang sangat penting bagi manusia, dan dua hal itu terkandung di dalam teknologi AI yang sedang dibuat dan dikembangkan oleh umat manusia sekarang. Tapi ini keresahan gue yang gue pengen sampaikan di video ini adalah gue kebayangnya manusia itu diciptakan Tuhan bukan hanya untuk menikmati kemudahan, tapi sebagai manusia kita diciptakan Tuhan itu untuk bisa berkreasi, dinamis, lalu kreativitas kita itu dihargain, dan akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu dari sana dan bisa membawa impact kepada banyak orang. Nah, menurut gue itu sebenarnya yang bisa kita nikmati sebagai seorang manusia. Tetapi AI seperti seakan-akan menggeser hal itu dan menghiraukan hal itu, sehingga membuat manusia tuh akhir-akhirnya tuh jadi males gitu. Ya kan, bisa aja gitu jadi males, karena dikiranya semuanya serba mudah, serba gampang, dan udah nggak perlu diperjuangin lagi gitu, apapun sudah mudah. Nah, padahal pemikiran seperti itu tuh hal besar menurut gue ya. Seharusnya dengan adanya AI, manusia itu bisa terbantu dengan pekerjaannya. Ya, misalnya pekerjaan yang repetitif, pekerjaan yang selalu diulang-ulang itu bisa digantikan atau dibantu oleh AI gitu. Kalau kita ngomongin soal repetitif, pekerjaan yang repetitif, itu kita juga ngomongin soal orang yang bekerja di dalamnya gitu. Gue juga kasihan sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu akan digantikan oleh AI gitu, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, dan bagi orang-orang yang bekerja di pekerjaan yang repetitif itu mungkin akan mengalami hari-hari yang cukup buruk bagi mereka. Dan gue cukup resah dengan hal itu juga, karena kayak yang gue bilang tadi, bahwa AI itu sebenarnya bisa aja gitu membuat manusia malas, akhirnya malas untuk berpikir, malas untuk bergerak, dan malas untuk menghasilkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kembalikan kepada arsitektur, kita bisa melihat bahwa AI itu seperti merusak sistem dalam hal kita berpikir sebagai seorang desainer. Mengapa gue bisa bilang begitu? Karena cara kerja AI itu sebenarnya seperti kita. AI itu mengambil berbagai macam referensi, memodifikasinya, dan menghasilkan sesuatu yang baru menurut AI itu gitu. Jadi dari sana gue menyimpulkan kinerja kita sebagai desainer yang mungkin bisa berpotensi direbut oleh AI tersebut. Jadi di grafik ini menurut gue ada 4 step utama yang kita desainer pakai untuk menghasilkan sebuah desain. Jadi yang pertama, kita bisa melihat dari inisiasi ide ya. Inisiasi ide itu dimana kita menemukan ide dari manapun itu sumbernya, kita terinspirasi dan kita merasa perlu untuk melanjutkan inspirasi tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret, kepada bentuk yang lebih nyata. Selanjutnya itu tahap pengolahan inspirasi. Jadi setelah kita peroleh ide dan inspirasi tersebut, kita ambil, kita breakdown menjadi sesuatu yang lebih mudah dimengerti oleh orang lain, oleh manusia lain. Setelah itu, kita melakukan proses modifikasi. Proses modifikasi itu dimana kita setelah kita breakdown semua elemen ide kita tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata, kita menyesuaikan itu supaya bisa dipakai oleh end user. End user kita itu bermacam-macam. Bisa orang yang sedang ingin bangun rumah, bisa orang yang sedang ingin bangun hotel, ataupun
ataupun bangunan apapun itu yang bisa dipakai oleh manusia lain. Barulah setelah itu kita sampai kepada end product, di mana end product itu adalah produk akhir yang bisa dipakai oleh manusia lain, yang berguna untuk kesejahteraan manusia lain ataupun kemudahan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Basically apa yang kita desainer lakuin itu hampir sama dengan AI, yaitu kita memudahkan kehidupan manusia lain. Setelah itu kita bisa melihat posisi AI sekarang itu ada di mana. Yang gue perhatiin, posisi AI sekarang baru memiliki peran sebagai tools, sebagai alat ada di antara proses pengolahan inspirasi dan modifikasi. Nah, yang bahayanya adalah ketika AI itu sudah sampai ke semua 4 tahapan ini dan AI itu sudah menguasai keempat tahapan ini. Karena kita manusia tidak mempunyai lagi celah untuk mendikte hasil akhir dari end productnya gitu. Semua kreativitas sudah kita serahkan kepada teknologi, yang dimana teknologi itu adalah AI. Jadi semua hal, semua tahapan dari proses inisiasi ide, dari proses pemikiran ide, breakdown ide, dan sampai end product, itu semuanya sudah kita serahkan sama AI. Dan kita nggak perlu berpikir lagi gitu. Dan celakalah kita gitu sebagai desainer, karena kita bisa aja kehilangan pekerjaan kita gitu. Nah, maka dari itu sebagai arsitek ataupun desainer, kita harus memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Karena ciri khas tersebut yang akan bikin kita itu berbeda dan nggak bisa ditiru oleh AI. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dihindari bahwa kita sebagai arsitek juga mengambil referensi dari orang lain untuk kita bisa mengolahnya menjadi sebuah hal yang baru. Tahapan ini bisa disebut sebagai krisis kreativitas alami manusia. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan yang seharusnya untuk bisa berkreasi, bekerja, menghasilkan, itu semuanya jadi memudar gitu. Jadi hilang kemampuan itu pada manusia yang akan datang ya. Kita sekarang sudah mulai mengalami impact-nya gitu. Tapi manusia yang akan datang, gue rasa akan lebih parah lagi. Karena 3 hal utama yang dijanjikan oleh AI adalah efisiensi waktu, efektivitas, dan akurasi informasi. Jadi ketika manusia sudah mendapatkan privilege tersebut, manusia sudah akan sangat sulit untuk membutuhkan pertolongan orang lain. Sudah akan sangat sulit bagi manusia untuk bisa berkreasi karena ruangannya sudah ditempati oleh AI dan sudah full terisi. Akan sangat sulit untuk diisi kembali oleh manusia yang memiliki teknik pekerjaan yang bersifat konvensional pastinya. Oke, mungkin pertanyaan kalian ketika gue sudah bahas sejauh ini, bukan hanya kalian doang, tapi kita semua termasuk gue juga bertanya-tanya gitu. Jadi mau dibawa kemana kita ini? Mau dibawa kemana kreativitas seorang manusia ke depannya? Well, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu jawabannya yang pasti seperti apa. Tapi gue melihat bahwa selama AI itu masih dikembangkan dalam ruang lingkup sebagai tools, sebagai alat kerja, itu menurut gue sangat membantu kehidupan dan pekerjaan manusia. Tapi jangan sampai AI itu dikembangkan melewati batas. Ya, batas yang gue maksud di sini adalah batas di mana AI itu sudah seperti segalanya bagi manusia. Ya, jadi manusia itu tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi berkreasi, dan yang manusia lakuin pada saat itu hanya duduk manis, duduk diam, dan hanya menikmati apa yang ada aja gitu ya. Dan itu sangat tidak baik menurut gue ya, karena ketika manusia tidak melakukan apa-apa lagi, interaksi manusia akan menghilang gitu. Itu udah pasti banget. Dan ketika interaksi manusia sudah menghilang, dan manusia itu menjadi semakin egois. Kita bisa melihat contohnya ya di film Wall-E. Ketika Wall-E itu ke pesawat luar angkasanya manusia, itu manusianya semuanya itu gemuk-gemuk gitu. Karena teknologi sudah menempati sebagian besar dari kehidupan manusia itu. Nggak ada perlu lagi bekerja, nggak ada perlu lagi ngapa-ngapain. Cuman ya seperti itu aja manusia kehidupannya. Cuman duduk, cuma menikmati teknologi, dan setiap hari berulang seperti itu. Sampai pada saat waktu kehidupannya sudah habis. Ya mungkin masa depan akan cukup menyedihkan ya kalau AI itu dikembangkan melewati batas ya. Yang kita bisa petik di sini adalah walaupun AI itu semakin canggih, walaupun AI itu seperti nantinya akan menggantikan pekerjaan kita sebagai manusia, kita harus tetap teguh dalam berinovasi. Harus tetap sadar bahwa kreativitas kita itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karena masing-masing dari kita itu punya ciri khasnya, punya karakteristiknya, dan punya keunikannya masing-masing. Oke, kalau kita ngomongin soal jenis-jenis AI yang beredar sekarang, itu sebenarnya ada 2 yang utama. Yang pertama itu adalah Wake AI, di mana Wake AI itu yang seperti kita lihat sekarang ini, DALL-E, ChatGPT, dan juga OpenAI dan sejenisnya. Itu adalah Wake AI yang sedang dikembangkan untuk membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua itu ada namanya Strong AI, dan Strong AI ini adalah yang berbahaya. Karena kenapa? Karena Strong AI ini khusus dikembangkan untuk bisa meniru kesadaran atau consciousness seorang manusia ya. Jadi ketika Strong AI ini sudah jadi, kemungkinan besar manusia itu udah digantikan sepenuhnya sama AI. Kalau gua gambarin diagram Strong AI itu seperti ini. Jadi
dari abstract consciousness. Hal itu muncul dari ketiadaan gitu, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Abstract consciousness itu datangnya pasti dari Tuhan, dan bagi gua seorang Kristen itu datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi kalau strong AI itu sudah bekerja, udah deh, itu kayaknya udah tamat deh manusia. Bukan pesimis ya, tapi strong AI itu menurut gua nggak cocok untuk dikembangin, karena strong AI itu sebenarnya adalah kita gitu, sebagai manusia, sebagai usernya, yang sepatutnya kita itu menikmati AI itu sebagai kemudahan gitu, bukannya kita itu digantikan oleh AI untuk menikmati AI lagi gitu kan jadi aneh. Satu hal yang AI itu nggak bisa gantiin itu adalah life experience. Ya betul, life experience itu nggak bisa digantiin. Dan pekerjaan kita untungnya sebagai seorang arsitek maupun desainer itu berhubungan dekat sekali dengan life experience. Ya kan, balik lagi ke awal ketika kita ngomongin soal komunikasi dan status sosial, apa yang kita kerjakan itu melandasi kedua hal utama itu. Kita sebagai arsitek, kita mendesain rumah, kita membangun rumah, kita brainstorming dengan klien, itu adalah life experience semuanya gitu. Dan AI itu nggak bisa lakuin itu. Manusia itu punya perasaan, dan ketika manusia punya perasaan, manusia itu juga harus berinteraksi dengan seseorang yang tentunya harus mempunyai perasaan juga. Jadi kita sebagai desainer, sebagai arsitek yang mempunyai perasaan adalah yang dibutuhkan oleh klien untuk bisa mewujudkan idenya dalam berbagai bidang. Life experience itu penting banget bagi manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan 5 senses, dengan mata, penglihatan, pengecap, dan segala macam. Jadi manusia itu perlu berdekatan dengan life experience. Bagaimana dia itu mengalami sesuatu dan menikmatinya. Setelah mengalami hal itu, dia mengalami perasaan tertentu, mungkin senang, mungkin sedih, mungkin kayak terharu dan segala macam. Manusia itu haus akan life experience itu gitu. Jadi manusia itu tidak bisa terus-terusan dilayani oleh AI yang notabene-nya itu selalu bekerja berdasarkan data dan tidak bisa menghadirkan life experience dengan kualitas yang sama dengan yang dihadirkan oleh seorang manusia pada manusia lain. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang AI dan hubungan serta pengaruhnya terhadap dunia pekerjaan kita, itu arsitek maupun desainer. Oke, jadi kalau teman-teman sekalian ada pendapat lain ataupun pengen berpendapat tentang seputar dunia AI ini, bisa berkomentar di bawah. Kolom komentar terbuka bagi kalian. Kita juga bisa belajar bersama tentang pendapat kalian supaya kita bisa terinspirasi untuk tetap bersemangat di tengah dunia yang sudah dipengaruhi oleh AI ini. Jadi mohon bantuannya teman-teman seperti biasa untuk subscribe, like, dan jangan lupa hidupin lonceng. And last but not least, stay tuned for the next video, karena bakalan banyak lagi video selanjutnya dari Karya Arsitek. See you on the next one. Bye.